Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di budidaya kapulaga, dan di kesempatan kali ini kami akan videokan perawatan bunga kapulaga atau pasca panen ya. Jadi terkadang bunga kapulaga sudah banyak namun tidak menjadi buah. Apa saja langkah-langkahnya? Oke, jadi seperti bunga kapulaga yang seperti ini tentunya butuh perawatan ya, tidak dibiarkan begitu saja. Tentunya butuh campur tangan kita agar buahnya nantinya lebih maksimal, karena kapulaga tanpa dirawat pun sebenarnya sudah berbuah ya, tetapi agar lebih produktif lagi kita harus ekstra merawatnya, seperti pemupukan, penyiangan, dan pengaturan cahaya atau naungan ya, dan kelembaban tanah, dan pengaturan pH tanah, dan masih banyak lagi, agar bunganya ini berhasil menjadi buah. Oke, dari awal setelah kita panen seperti ini, tentunya setelah selesai panen barulah bunga akan bermunculan kembali ya. Dan ketika bunga sudah bermunculan seperti ini, tentunya butuh namanya penyerbukan secara alami, seperti penyerbukan pada kumbang ya atau tawon yang membantu penyerbukannya. Maka penyerbukan itu jangan sampai terganggu oleh kebanyakan pupuk yang kimia. Dan selanjutnya adalah penyiangan atau pembersihan rumput liar ya atau gulma. Jadi harus selalu bersih, tidak ada rumput yang mengganggu bunga kapulaga. Misal masih seperti ini, dia tertutup oleh rumput ya, ini akan sangat mengganggu sekali kalau rumputnya terlalu banyak menutupi bunga kapulaga, karena rumput sangat mengganggu persaingan perebutan nutrisi atau pupuk yang telah kita berikan ya, jika rumput kita biarkan saja. Dan untuk pemupukan pun harus benar-benar sesuai apa yang dibutuhkan oleh tanaman kapulaga, seperti unsur hara makro yaitu NPK atau yang terdapat di pupuk kandang atau kohe kambing atau pupuk peternakan lainnya. Dan untuk pembuahan ini ada contohnya, misalkan seperti kandungan unsur hara mikro yaitu contoh magnesium. Magnesium cukup penting ya, karena mengingat buah kapulaga ini mengandung minyak atsiri, jadi untuk magnesium perlu ditambahkan. Dan untuk pemupukan dosisnya tentunya harus sesuai ya, jangan berlebihan, agar selanjutnya tidak ketergantungan oleh pupuk tambahan seperti pupuk kimia. Dan untuk pemupukan tentunya ada yang harus kita perhatikan, yaitu ukuran pH tanah. Nah, ini sering kita abaikan ya untuk pH tanah, karena apabila pH tanahnya terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka pemupukan kita pun sia-sia, tidak terserap baik untuk kapulaga. Dan untuk ukuran pH tanah yang sudah pernah kita survei, yang paling tepat antara sekitar 5-7, itu cukup baik untuk pertumbuhan buah atau bunganya. Jadi pengukuran pH tanah ini sangat penting ya sebelum kita melakukan pemupukan, agar lebih maksimal. Dan selanjutnya untuk pohon naungan,
yaitu yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya. Dan untuk kapulaga yang sudah produktif buahnya atau bunganya, untuk intensitas cahaya dibutuhkan 50-75% cahaya, karena berbeda ya dengan awal tanam dengan yang sudah waktunya berbuah atau sudah berbuah produktif seperti ini. Jadi harus kita bisa mengatur intensitas cahaya lebih tinggi dibanding awal-awal kita tanam, agar buahnya ini lebih maksimal, tidak terlalu rapat atau rimbun ya, bisa pengurangan daun yang sudah tua, dan pohon naungan bisa kita kurangin agar cahaya lebih masuk ke bagian bunga atau buahnya. Oke, selanjutnya untuk hama, pengendalian hama cukup sederhana ya. Jika tidak ada hama kita biarkan saja, karena untuk hama pun tergantung pada pH tanahnya. Karena jika pH tanahnya kurang normal, maka akan mudah terserang oleh hama atau penyakit ya. Jadi untuk pH tanah ini sangat penting yang sering kita abaikan. Dan untuk kelembapan tanah harus kita atur juga ya, karena jika curah hujan terlalu tinggi atau di musim kemarau, harus ada penanganan khusus untuk mengatur kelembapan tanah. Semisal di musim penghujan yang banyak genangan air dapat mengundang banyak hama dan menginfeksi tanaman kapulaga, maka bisa kita buat parit atau tanah bedengan atau drainase untuk mengatur air. Dan jika musim kemarau juga kita harus bisa menyiramnya ya, untuk mengatur kelembapannya. Oke, cukup sekian dulu kesempatan video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.